Halo Sobat Margonda 32, kita ketemu lagi. Dan hari ini gue kedatangan seorang yang menurut gue istimewa. Dia berani menyuarakan hal-hal yang jarang orang ingin mengungkapkan itu di media sosial. Dan hari ini saya sudah bersama dengan Revina. Ayo tepuk tangan dong semuanya. Yeay, ini dia Revina. Revina, halo, apa kabar? Baik. Tadi macet nggak kesini? Nyasar. Nyasar, kok bisa nyasar sih? Muter-muter soalnya Depok putaran baliknya jauh-jauh ya. Tuh Depok tuh putaran balik. Putaran baliknya. Baru pertama aja kita udah diprotes loh. Baru opening. Jadi muter ya tadi? Muter-muter. Di sini pas masuk dari arah mana sih tadi? Pasar Minggu. Kurang tahu ya, soalnya nggak tahu jalan. Tapi yang pasti flyover itu. Keputar, kayaknya dia dari arah Pasar Minggu, Lenteng Agung. Memang ada 3 percabangan di Iya, situ. terus yang naik. Yang naik ke atas, muter lagi lagi. ke sana. Pantesan tadi kita tunggu-tunggu. Tadi kita udah beliin gorengannya sampai dingin gitu. Maaf ya. Revina, selamat datang pertama ya di kanal Margonda 32. Terima kasih. Ini di sini kanal ini kita mau bicara tentang isi hati dari tokoh yang kita undang dan aksinya. Tokoh. Keren banget. Tokoh. Jadi kenapa kita undang Revina? Karena memang sosoknya yang kontroversial di media sosial, berani mengungkapkan hal-hal yang nggak semua orang juga ya mau berani ngomong di media sosial, karena ketika sudah masuk di ranah publik, opini kita akan ditanggapi oleh banyak orang. Betul. Dengan persepsinya mereka masing-masing. Revina, cerita dong tentang kasusmu yang viral kemarin itu dan akhirnya menjadi backfire buat seorang Revina. Kayaknya nggak bisa cerita banyak karena mungkin terikat kontrak. Betul. Tapi yang pasti jadi pelajaran besar buat aku sih. Niat baik belum tentu hasilnya baik. Kayak gitu. Jadi awalnya aku merasa melakukan sesuatu yang menurut aku baik nih, menurut aku benar dan segala macam. Tapi ternyata hasilnya backfire ke aku. Harus keluar berapa ratus juta, harus berurusan sama polisi, harus berurusan sama media dan segala macam, yang ujung-ujungnya aku nggak dapat apa-apa lah dari situ. Begitu. Tapi udah kena rugi secara finansial, mental, dan akhirnya kecewa pasti. Pasti kecewa sih, cuman pada akhirnya jadi belajar gitu, bahwa semua orang tuh nggak pantas ditolong lah, nggak semua orang. Kedua, aku harus mulai mengenali kapasitas aku sebagai apa sih gitu. Kayak sebelum aku punya power yang cukup, punya uang yang cukup, rasa peduli aja itu nggak bisa menyelamatkan aku, gitu. Jadi pelajaran besar juga buat aku dan keluarga, karena ini jadi pukulan yang berat juga kan, sempat berantem gede sama keluarga. Ya, keluarga juga kayak lepas tangan karena aku udah gede kan. Jadi belajar bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Betul. Gitu. Apalagi papa kan anaknya keras banget ya, jadi orang mana sih asli? Makassar, papa. Makassar ya, wajar lah ya. Wajar, Tomang kasar. Jadi menurun darahnya. Keras banget. Jadi ketika ya udah ini lo yang bikin kerusakan, lo juga yang bertanggung jawab. Ya, jadi dilewatin semuanya sendiri. Tapi sekarang mulai ngerintis dari awal lagi. Tapi memang didikannya papa itu ya. Didikan papa keras. Untuk berani bersuara gitu. Kakak juga orang Makassar kan? Iya, orang Makassar. Taulah sekeras apa kan? Iya, memang orang Makassar begitu, memang adatnya ya. Nggak bisa nahan-nahan gitu. Sesuatu yang nggak benar ya diomongin gitu. Betul. Nggak ngomong di belakang gitu. Betul. Dan itu akhirnya sampai hari ini. Gitu. Nah, basic pendidikan apa, Revina? Aku basicnya hukum. Ya, tambah jadi. Tambah jadi. Belum pernah lihat kan orang hukum tapi kesandung hukum. Nah ini berurusan dengan hukum. Tapi pasti kamu belajar. Dari situ belajar ya, bahwa tidak semua orang suka dengan apa yang kita lakukan. Betul. Nah, setelah kasus itu mungkin ada aja orang yang pengen cerita lagi, tetapi tanggapanmu gimana? Banyak sih Kak. Jadi setelah masalah itu pun kan sosial media aku sempat disita polisi selama. Oh, disita polisi? Sempat. Akun kita gitu? Akun, iya. Akun aku.
Lah kan password semua Passwordnya, emailnya dan dia segala macam. ganti. Diganti, jadi aku nggak Baru bisa login. tahu ya. Katanya sih untuk proses penyidikan gitu. Terus ketika udah dapat lagi, ternyata tuh banyak banget DM yang kayak, Kak bantuin aku dong, aku juga dilaporin atas undang-undang ITE lah dan segala macam. Dia di kantornya pernah dapat pelecehan seksual, cuman ketekan sama kerjaan karena dia butuh duit dan segala macam. Cuman mungkin karena masih trauma ya, jadi kayak bukan urusan gue deh gitu. Dan tapi nggak jadi, ya pastilah ya, pasti ngefek dulu lah pasti ya. ngefek. Ya kayak kalau misalkan kakak jatuh, kayak lari-lari jatuh, terus ada yang nagih, ada yang kayak enggak deh, hari ini jalan pelan Ya, dulu deh pelan-pelan gitu. aja deh, gitu. Gitu. Tapi itu pasti ngefek banget, walaupun kita pengen aku pengen banget bantu, tapi gue kapok Kapok, gitu. pasti kapok. Apa ya? Aku merasa bahwa Undang-Undang ITE terlebihnya pasal 27 ayat 3 pencemaran nama baik ini kan jadi ajangnya orang untuk mengkriminalisasi kebebasan berpendapat ya. Meskipun aku setuju bahwa kebebasan berpendapat itu harusnya bertanggung jawab juga. Tapi banyak banget korbannya itu yang sebenarnya nggak punya power. Nggak punya power untuk pembuktian, nggak punya power untuk sewa pengacara dan segala, meskipun ada pengacara pro bono. Tapi pengacara pro bono sama yang dibayar kerjanya bagusan mana sih gitu kan. Jadi dengan kebebasan berpendapat ini dengan adanya pasal 27 ayat 3 pencemaran nama baik dan segala macam, membuat orang-orang yang sebenarnya peduli, sebenarnya pengen menyuarakan pendapat, takut. Jadi lebih baik dibungkam dulu deh. Kalau misalkan mau itu kasus itu pasti ngefek dong sama kerjaan kamu. Iya. Kan aku kehilangan pekerjaan sebagai influencer ya. Sebagai influencer hampir setahun. Jadi nggak ada pemasukan setahun. Akhirnya ya udah kerja kantoran dulu. Ternyata nyaman. Dan sekarang kamu memulai bisnis. Ceritain dong. Waktu itu kan 2020 kehilangan pekerjaan, gak ada pemasukan gitu. Terus akhirnya ketemu sama Ayu, salah satu teman aku. Terus aku bilang kayak nggak bisa gini terus, keluar duit mulu tapi nggak ada pemasukan. Terus akhirnya kerja kantoran. Setelah kerja kantoran gaji juga berapa sih gitu kan, kerja kantoran. Terus akhirnya aku bilang aku pengen bikin satu produk, aku punya modal segini, lo mau join nggak dan segala macam. Akhirnya dikenalin. Akhirnya jadi deh bikin produk. Itu bayi pandemi, bayi depresi gitu kan. Udah nggak tahu mau ngapain terlahir lagi. Dari pandemi. Terlahir gara-gara pandemi gitu. Udah nggak tahu mau ngapain lagi. Aku juga nggak tahu Instagram kapan balik, kasus kapan kelar. Akhirnya dengan keterbatasan modal, yaudah gambling. Apa nama produknya? Nidi. Apa arti khusus gitu? Nidi itu bahasa Bengali dari kaya raya. Harta Amin, yang berlimpah, nggak amin. Terus pemasarannya seperti apa, Revina? Pemasarannya sekarang baru lewat online. Jadi karena masalah pandemi, PPKM nggak tahu kapan dan segala macam, jadi nggak mau ambil resiko untuk bikin offline store dulu. Sekarang online, full online. Apa produknya tuh, jenisnya apa tuh? Produknya sekarang baru 2. Namanya Lira dan Fana, itu serum gitu, yang buat anti-aging, buat kemerahan, buat jerawat dan segala macam. Tapi as soon as possible bakal bikin produk-produk baru. Cocok nih buat gue ya, karena gue perlu biar agak cerah, biar nggak ada hiperpigmentasi. Betul, shine bright like the diamond. Oke, Revina, menarik nih, usia masih muda gitu ya. Sarjana hukum. Betul. Dan memulai bisnis sendiri. Itu passion, cita-citamu kah, atau udahlah karena berdasarkan depresi tadi, atau gara-gara kasusnya terus pandemi lah segala macem? Enggak sih kalau dibilang cita-cita. Kalau cita-cita udah aku kubur dulu, pengennya kerja di MK. Mahkamah Konstitusi. Soalnya ambil kuliah jurusannya pemerintahan kan, hukum tapi ngambilnya pemerintahan. Cuman karena tatoan dan segala macam kayaknya susah banget deh. Oh, itu syarat ya? Kayaknya bakal lebih susah nggak sih gitu. Bakal lebih susah. Jadi tiba-tiba masuk ke entertain, jadi host, jadi apa dan segala macam, nggak pernah jadi cita-cita awal. Terus karena keterbatasan modal, ya udahlah jadi bikin bisnis. Baik-baik aja bisnisnya. Bisnis kan biasanya bawaan tangan juga. Terus ada yang bilang ya bisnis itu ya
hoki-hokian juga. Betul. Sampai hari ini seperti apa, Revina? Nanti sombong. Nggak apa-apa di Margonda 32 ini justru kita ngundang orang yang dia nggak diomongin di luar, hanya diomongin di sini. Jadi Nanti sombong lagi. Emang orang ini. jadi Nidi ini kan kalau baru awal Mei ini ya, akhir Mei ini keluar. Tapi kita udah return 2021 berarti. 2021. Tapi sudah return on investment, udah ROI gitu. Udah balik modal, udah BEP, udah semuanya, bahkan udah untung. Jadi selama berapa bulan, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, kita udah 3 kali produksi. Jadi memang grafiknya naik terus, tidak pernah 3 kebayang. kali produksi, maksudnya 1 kali produksi itu ribuan Oke. ribuan gitu. Terus sudah 3 kali produksi dalam waktu 4 bulanan. Itu pasarnya lokal. Pasarnya masih lokal. Nggak pernah nyangka sih, ini kan by pandemi kita udah berjaga-jaga kalau misalkan nggak laku 1 botol pun mau diapain kan. Tapi ternyata baik-baik aja. Dan sekarang sudah punya berapa banyak produk? Baru 2, tapi baru 2 itu. Desember ntar kita akan keluar lagi 2 produk. Tapi buka lapangan pekerjaan juga dong. Buka. Tentunya. Udah berapa banyak karyawannya? Tidak boleh tahu. Tidak boleh. Enggak, gue mau pengen ngelamar maksudnya. Kalau kurang gue pengen ngelamar. Kita lagi buka ini lowongan untuk investor sih sebenarnya. Investor. Boleh dipertimbangkan. Tolong ya PT kita sendiri ya. Tolong ini ada hal yang bisa kita lagi buka investasi. lowongan untuk investor. Berarti Nidi ini belum punya offline store. Belum. Ngandelinnya total di online. Soalnya mungkin sekarang lagi udah beda zaman kali ya. Iya. Kayak offline store aja lagi berjuang keras untuk mempertahankan store-nya gitu. Betul. Jadi mending online. Tapi yang mengendalikan ya timnya Revina sendiri. Timnya aku. Gitu. Orangnya banyak itu. Kalau misalkan mau tahu nanti ada berapa orang, nanti kita boleh meeting lagi. Boleh meeting lagi ya. Boleh meeting lagi. Oke. Nanti Iya, aku kasih gua tahu masih nih penasaran. sebulan pengeluaran berapa biaya operasional. Penasaran, pengen gabung gitu loh. Yuk gabung Atau yuk. enggak gue jadi modelnya lah. Inilah. Ini dari yang belum dirawat sampai nanti setelah. Betul banget. Betul banget lagi. Wah, kacau. Before after mungkin sekarang mukanya kurang cerah. Kurang cerah. Nanti kalau misalkan pakai Nidi cerah. Ya kan? Oke. Kelinci percobaan juga bisa terima ya. Yang penting kan kita usaha gitu. Nah, Revina, terus produkmu kan saingannya pasti banyak banget. Banyak banget dengan mungkin ya kekuatan modal yang mungkin juga lebih kuat gitu. Betul. Apa yang membuat seorang Revina optimis? Usaha gue juga punya value yang bagus. Gue tahu kualitas produk gue dan yang membuat seorang Revina pede gitu. Pasar skincare sekarang kan udah sangat beragam ya, udah saturated banget. Ada yang jualannya khusus untuk perempuan, nyasarnya untuk teenager, ada yang nyasarnya untuk ibu-ibu, ada yang nyasarnya segala macam. Nah, dengan banyaknya saturated pasar ini, aku sama partner aku memilih untuk bikin pasar baru, pasar yang anaknya baru punya purchase power. Jadi harganya tidak terlalu mahal, tapi harganya juga nggak terlalu murah. Kita mahasiswa enggak, kalau SMA enggak. Kita lebih ke pembeli kita tuh lebih banyak ke 20 ke atas sampai 30. Gitu. Jadi sudah punya purchase power. Terus campaign yang aku sasar adalah gender netral. Jadi banyak kan cowok yang bilang ini bisa nggak sih buat cowok? Buat cowok, iya. Malu kalau misalkan pakai skincare cowok-cowok. Nah, kita malah nyasarnya kayak gitu. Jadi modelnya kita pakai model cowok. Terus kita tuh nggak pernah menjanjikan ini bisa bikin kulit lo lebih putih gitu. Just embrace your natural skin gitu. Kalau misalkan kulit lo warnanya gelap ya nggak apa-apa, tapi kita bisa kok bikin lo lebih kusam. Pendekatan kami itu lebih ke storytelling daripada jualan banget. Nah, brand aku itu salah satu brand yang menurut aku marketingnya ngaco. Kenapa ngaco? Jadi gini, kalau misalkan brand-brand lain itu soft sellingnya itu dengan kayak kamu tahu nggak produk kulit kamu tuh begini, maka kamu membutuhkan ini. Kalau kita marketingnya malah kayak gue pengen kaya loh, lu mau bantu gue jadi kaya nggak?
Nah, ya nggak ada yang salah sih, nggak kayak gitu. ngaca juga. Marketingnya sekasar itu ketika kita hard selling banget gitu. Misalkan kayak Revina lagi menang judi gitu. Kita bakar yuk duitnya karena ini duit haram. Lu beli gue kasih mystery gift. Gitu. Terus kayak misalkan admin atau siapa lagi naik gaji ngomong untuk merayakan kenaikan gaji admin kita yuk kita bakar duitnya. Lu beli kita kasih diskon segini gitu. Tapi itu kan strategi ya. Strategi. Jadi emang gak pengen kayak brand-brand lain yang beneran banget jualan gitu. Jadi sosokmu yang kontroversial ini, terus masalah kemarin itu punya imbas gak sih ke bisnismu? Enggak. Karena Nidi itu dilepaskan dari Revina. Jadi bukan kayak produk A by Revina VT, nggak gitu. Nidi ya Nidi. Jadi ketika nanti Revina VT pun ngilang, beneran Nidinya tetap ada. Karena aku nggak percaya sama produk-produk buatan influencer atau artis ya kayak bla 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 by ini, bla 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 by ini. Jadi Nidi tidak akan pernah jadi produknya Revina VT. Nidi ya Nidi. Bisa gede sendiri lah anak itu. Gitu. Itu adalah anakmu. Iya. Iya, karena itu kan hasil karyamu gitu. Ya kayak punya anak bayi lah ya, kayak kalau misalkan malas nggak sih kayak itu anaknya bapak ini, seumur hidup dibilang itu anaknya bapak ini gitu. Dia tidak punya kebanggaan pada dirinya sendiri gitu. Iya. Jadi Nidi biarin aja punya kebanggaan diri sendiri. Kalau misalkan dia bagus ya silahkan thriving, kalau enggak akan mati juga kok. Gitu. Keren banget Vina nih ya. Nah terus balik lagi ke sosokmu yang dinilai orang terlalu berani menyuarakan pendapat sampai beberapa orang yang kita sebut ya artis-artis juga banyak yang sering bertengkar gitu belakangan ini. Menurutmu tentang kebebasan berpendapat di media sosial? Kebebasan berpendapat di sosial itu sebenarnya menurut aku selalu ada pro kontranya ya. Kalau lu berani berpendapat, lu harus juga siap sama tanggapannya gitu. Mau tanggapannya sebego apapun ya udah makan aja gitu. Karena dengan kita menyuarakan pendapat kita, orang lain juga bisa punya hak untuk menyuarakan pendapatnya. Begitu. Misalkan aku bilang Revina goblok gitu. Revina goblok. Revina boleh nggak terima nggak? Ya boleh. Lawan juga gitu. Terus kalau enggak gue nggak goblok, lu yang goblok. Kalau misalkan jadi berantem ya silakan berantem. Paham nggak sama konsekuensinya? Atau aku ngomong Margonda 32 podcast nggak jelas, boleh nggak terima? Boleh. Siap nggak? Siap aja. Ya udah. Ayo berantem. Emang nggak jelas. Misalkan kak, gitu. Narsumnya. Okay. Nanti kalau mau berantem gitu. Kalau misalkan berani bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas pendapatnya mah silakan aja. Betul. Dan banyak loh orang-orang yang berusaha mencari popularitas baru, bikin akun dan memang dia gue harus kontroversial nih biar cepat. Dan banyak yang bikin blunder kan, lihat di medsos kayak TikTok lah, bikin prank-prankan, apalah gitu. Itu fenomena Revina yang hari ini ada dan orang pengen mengejar popularitas yang instan. Betul. Ya nggak apa-apa sih, semua orang lagi lapar ya. Ya udah kalau misalkan popularitas instan, prank-prank sampah, opini-opini jelek bisa bikin lo makan, selama ya dia udah mau silakan. siap bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Betul. Silakan. Gue tahu lo lapar, cari makan susah ya. Nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau udah nyinggung orang lain, udah menyerang pribadi orang lain, ya giliran ditindak nangis. Iya kayak gitu kan orang-orang. Kayak sok berani. Aku tuh sempet mau melaporkan seseorang gara-gara dia ngefitnah aku di juri sama orang yang kasusnya sama aku itu. Di mana? Di sosial media gitu. Okay. Terus ketemu ngomongnya kayak saya cium kaki deh, saya cium apa dan segala macam bla 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 bla. Saya soalnya di rumah tuh punya masalah sama suami, makanya saya nyari hiburan segala macam. Gue mah gak peduli ya. Gue mah gak peduli udah gebukin sama suami lu ke, siram air panas ke, tapi kenapa nyenggol gue gitu. Tapi ya sekarang gue menyadari bahwa orang-orang yang
ngefitnah orang di sosial media, yang ngatain orang segala macam, ternyata hidupnya nggak sebahagia itu gitu. Jadi kalau misalkan itu membuat lo merasa lebih baik atau lebih bagusnya lagi ternyata lo bisa dapat makan dari situ mah ya silakan lah. Gue tahu lo lapar. Balik lagi tadi soal apa bisnismu ya. Orang-orang di usia segitu ya, usia-usia 20, 25 sampai bahkan 30 gitu, masih banyak yang aku pengen ngejar mimpi gue yang ini, mimpi gue yang ini. Ada mimpi lain yang ingin kamu kejar? Atau memang udah gue udah ketemu nih jalan hidup gue harus mengembangkan Nidi ini sampai internasional? Atau Sebenarnya mimpi aku tuh dari kecil cuma satu ya, cuma pengen jadi kaya banget aja. Iya. Nah apapun jalannya, kalau misalkan Nidi ternyata bukan jalannya, aku akan ganti setir terus kok, gak banding setir terus sampai kaya gitu. Tapi orang itu kan harusnya cuma satu fokusnya gitu loh. Fokus aku adalah kaya. Itu dia. Gue nggak peduli yang lain gue nggak peduli yang lain. Tapi ini menarik. Kenapa banyak orang pengennya kayak materialistis? Enggak juga. Dengan kita memiliki sebut aja kekayaan, justru kita bisa bermanfaat lebih banyak lagi. Mungkin hari ini gue pengen bantu si A, tapi hari ini gue nggak punya. Betul. Gitu. Jadi bukan yang melihat sesuatu itu ya jangan dari sudut pandang yang sangat sempit gitu. Bahwa dengan kekayaan yang kita miliki, bisa saja kita bisa membantu lebih banyak lagi dari yang sebelumnya. Betul. Gitu. Jadi kalau aku sih pengen kaya bukan karena pengen ngebantu orang ya. pengen kaya aja gitu. Pengen kaya aja gitu. Dia kan kalau kaya kan bisa jadi investor juga di Margonda 32. Bisa. Tenang. Kalau ntar gue kaya jangankan investor, gue beli. Aduh, gue buang-buang duit. Buang-buang duit, buang-buang aja gitu. Buang-buang aja. Kita nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah syuting, Bisa karena mampu. Dikasih gaji nggak usah ngapa-ngapain gitu. Duduk aja lu di situ. Pokoknya kalau gue udah sebel lu pulang, nanti gue gaji. Ntar kalau nongkrong dibayar. Pengennya gitu. Aduh, nanti kalau gue udah sebel lu pulang, nanti gue transfer. Betul, kayak gitu. Oke, Revina balik lagi ke produkmu tadi. Itu produkmu adanya di Bandung. Produksi masih di Bandung karena belum punya pabrik sendiri. Gitu. Ya, bikin dong. Insya Allah kalau misalkan banyak investor yang datang, gue bikin pabrik. Amin. Kita doain ya. Amin. Jadi bisa berkembang di banyak tempat dan bisa menyerap tenaga kerja juga gitu. Iya kan? Tapi kalau kakaknya sendiri punya mimpi nggak yang belum kesampaian? Jadi gue narasumbernya. biar nggak kayak wawancara, Bukan. kayak teman ngobrol. Nanti kalau bos kita tahu nih, posisi gue sebagai host diganti. Udah Revina aja 10 episode gitu. Gue gulung kabel lagi di belakang. Enggak bercanda. Kalau mimpi banyak ya Revina ya. Apalagi gue kan bergerak di sosial ya, social movement. Nah sepanjang masih banyak orang-orang yang ada di jalanan itu, rasanya ya mimpiku masih tetap satu, bahwa tata kelola ruang publik di negara ini harus diperbaiki. Itu aja, sampai itu semua selesai gitu ya, kayak di Eropa gitu, bermimpi bahwa melihat street performer, street musician itu main dengan license khusus dan mereka tuh ditonton. Panggungnya aja memang di jalanan, tapi mereka tuh artis, ditunggu ke penampilan mereka. Dan menariknya lagi agak susah gampang ya kalau bikin itu di Indonesia. Kayak misalnya jalur pedestrian kita nggak ada. Terus street performer itu memanggung di mana sih di Indonesia ini? Memang harus ada ruang publik. Nah itu cita-citaku, pengen melihat tata kelola ruang publik itu bagus. Contoh di Malioboro ya, kita makan, beli oleh-oleh, pas makan itu ada street performer, ada musisi jalanan yang main, men. Itu menurut gue keren, dan memimpikan itu ada di Depok, ya mungkin mimpi gitu, tapi ya gue pengen ngelihat itu ada di semua kota di Indonesia. Yeay, mulia banget. Apa? Mulia banget. Enggak juga sih, maksudnya karena tapi bener sih Kak. Kadang musisi-musisi jalanan ini dianggapnya sebagai hama kali ya. Kita mau makan enak-enak, lu datang minta duit gitu. Seharusnya memang mereka punya wadah untuk bernyanyi, dan kita kalau misalkan emang lu enjoy ya lu bayar gitu. Nah itu konsep street performer yang benar. Maksudnya memang karena tata kelolanya yang menurutku belum tepat,
tepat, makanya ya mereka akhirnya muter gitu, Betul. muter. Dan memang ya bicara itu kompleks lah ya, maksudnya ada faktor ekonomi, ada faktor lingkungan, edukasi Betul. gitu. Edukasi sih yang penting, soalnya kadang orang-orang itu mau ngasih ke musisi jalanan ini takut dulu, nanti duitnya nanti dibuat ngelem lah, nanti dibuat inilah, dibuat Ya, itulah, karena memang udah suzon dulu gitu. sebelum memang ngasih. itu stigma itu yang terbentuk Betul. selama berpuluh-puluh tahun, dan memang habitnya seperti itu. Jadi saya masih ada syuting lagi nih, Mbak. Jadi host beneran. Kaget. Tuh ada bos gue udah ngintip lagi di situ tuh. Udah nih, bentar Bagus lagi juga nih nih ada mbaknya kontraknya. Bagus juga nih si Revina nih kan. 10 episode. Oke Revina, kamu 10 episode ya. Aku balik lagi gulung kabel. Oke Revina. Terus tadi bicara soal mimpimu ya. Nah sekarang saya mau balik lagi nih ke masalah media sosial dan hal-hal yang membuat seorang Revina dicintai sekaligus dibenci sama orang banyak. Arti follower itu kan, followernya banyak. Belum tentu follower itu kan orang suka sama kita. Betul. Bisa aja mereka tuh nunggu, gua tunggu jatuh lu Revina, gua tunggu biar gue bully. Betul. Iya gak sih? Iya. Selalu nunggu masa-masa ini, bentar lagi blunder nih, bentar lagi blunder. Ketika blunder langsung tat gitu. Iya sih. Nggak ada masalah sih Kak kalau aku kayak gitu. Karena Nggak pernah kebawa perasaan gitu? Pasti ya lah. pernah lah. Pernah lah kan, pasti kan. Ada masanya awal-awal masuk Instagram, awal-awal punya followers banyak. Nangis lah, ini orang nggak kenal kok tiba-tiba ngatain gua pelacur gitu-gitu kan. Banyak lah, sampai sekarang pun kadang-kadang masih, ini siapa ya? Ini kenapa orang ngomongnya gini banget ya? Kayak gitu-gitu. Cuman aku menyadari bahwa Revina VT yang sekarang nggak mungkin jadi Revina VT yang sekarang ketika nggak ada haters, nggak ada orang yang follow Revina, nggak ada brand-brand yang masuk, nggak diundang ke Margonda, gitu nggak. Iya pasti Revina membutuhkan publikasi. Terlepas dari yang suka, yang nggak suka dan segala macam, ya mereka yang ngebuat aku sampai sekarang, gitu. Gitu ya. Tapi pernah nggak ditanyain sama keluarga, Revina kamu nggak capek apa tuh berantem mulu gitu? Ada nggak sih yang keluarga kayak gitu? Oh sering. Sering. Lu kagak mau balik pulang kampung aja. Balik aja lah, atau enggak kamu ke Makassar aja lah. Gitu. Tapi Makassar ya, bokap Makassar. Bokap ya? Makassar, cuman udah tinggal di Surabaya Udah kan. tinggal di Surabaya. Udah beberapa kali kayak, udah lu ngapain sih tinggal di Jakarta gitu. Nggak tega bokap ngelihatnya gitu, kayak lu kerja di Surabaya aja dan segala macam. Makanan Makassar apa yang kamu suka? Songkolo. Songkolo. Terus gitu. Terus tapi karena Coto, kondro, sop saudara. sop saudara. Ikan pakulu bakar. Oke. Pisang epek yang nggak diapa-apain. Es Gitu. pisang hijau? Suka, tapi lebih suka lompo batang. Oke. Es lompo batang. Nah. Gitu. Palu butung kali? Palu butung. Sorry, maaf ya. Palu butung. Palu butung. Jadi pisang. Kalau lompo batang tuh bakpao. Nah. Lupa, maaf ya. Nah, jadi banyak orang bilang gini, es pisang hijau itu dimakan karena ada hijaunya. Kalau hijaunya dikupas, dia dibuka, dia jadi es palu butung. Padahal memang Bener. Es pisang hijau mah. karena orang nggak bisa bikin yang hijau-hijaunya itu. Betul. Jadi kayak pisang rebus terus makan pakai kuahnya itu. Tapi kadang kalau aku di Jakarta ya, hijau-hijaunya tuh kadang enak. Nggak bisa selegit yang di Makassar. Iya. Yang di Makassar kan Oh, ada tekniknya itu bikin. Saya bisa itu bikin. ke rumah ya bentar lagi ya. Kita Saya bikin bisa bareng ya. Bisa bikin. Nanti kan kita ada dapur juga di Margonda 32. Nanti ya mungkinlah bos mau masak di situ ya kan. Boleh. Kita usulin aja bikin review makanan. Review makanan es pisang hijau. Kebetulan bosnya juga orang Makassar kan. Orang Makassar juga. Orang Makassar. Jadi kami orang-orang yang datang merantau ke Jakarta. Sama seperti dirimu lah. Orang dari Surabaya. Surabaya. Sini, kan? Iya. Kayak gitu. Nah, balik ke pendidikan. Nggak mau lanjut ke S2, Revina? Pengen dari awal kuliah tuh sosokan banget. Pokoknya selesai kuliah langsung mau S2 gitu. Asik. Nggak mau pakai duit bokap, mau ke Asik. Jakarta cari duit, langsung S2. Sampai sekarang masih ditanya kapan lu S2? Enggak S2. Udah kena duit. Udah kena duit. Kayak udah kasihkan kerja kan. Enggak, nanti deh. Tapi ada dong, ada kepengen kan? Ada kepengen. Ada Meneruskan cita-cita ke MK. enggak. Udah enggak. Udah bodo amat. Tapi pengen S2, S3. Enggak.
S2 aja. Kalau S2 kan lebih ke master ya, jadi lebih dikerucutkan lagi, lebih dimasterin di pendidikannya. Pengen nyampe situ aja. Arti pendidikan buat Revina. Penting banget, soalnya kalau nggak digebukin papa. Digebukin papa, digebukin netizen, kamu beropini nih tanpa dasar. Betul. Iya kan? Kadang kayak apaan sih lu nggak ngerti apa-apa tapi beropini gitu kan. Jadi itu sih yang kayak selalu papa bilang, kalau lu mau ngomong sesuatu, lu harus tahu apa yang lo omongin, bukan ngomong apa yang lo tahu gitu. Jadi kenapa harus berpendidikan menurut papa? Dari kecil kan papa selalu menekankan ke aku ya. Lu kalau mau jadi orang lu harus pintar. Mau jadi orang jadi pintar gitu dan segala macem. Jadi papa tuh nggak suka kalau misalkan, iya aku maaf ya tadi aku pikir kayak gini. Enggak. Kenapa kamu ngomongnya tuh nggak dipikir dulu? Kenapa kamu mikir? Kamu nggak ngelihat fakta dan segala macam. Jadi emang kenapa pendidikan penting banget? Karena papa sih. Karena papa sekeras itu. Jadi nggak suka kalau anaknya goblok gitu. Didikan seorang ayah berarti ya papa ya, ya paling banyak diinin sama Revina tuh ya. Jadi ya meskipun anaknya goblok juga sih. Enggak lah. Pada ujung-ujungnya suka tolol juga. Cuman papa selalu nekenin kalau aku mau berbuat sesuatu, mau ngomong sesuatu, itu lo harus tahu dulu konsekuensinya. Lo tahu apa yang lo omongin. Jadi kalau ada apa-apa, lo bisa defense yourself gitu. Iya. Jangan sampai nyeplos terus kayak ya salah gitu. Gue nggak tahu. Ya gue tadi keceplosan. Betul. Atau apa. Tapi kalau dia orang-orang yang berdebat di media sosial gitu ya, saya beberapa kali ngamatin Twitter. Betul. Dan mereka saling beradu opini. Menurut saya itu bagus untuk pembelajaran ya. Jadi diskursusnya sehat karena masing-masing punya landasan teori. Landasan teori bisa sama, tetapi experience orangnya yang berbeda-beda. Gitu kan. Orang sana ngomongin tentang masalah sosial, ini juga masalah sosial, tetapi experience si A dan si B belum tentu sama. Betul. Gitu. Karena kalau melihat sesuatu tuh nggak bisa hitam putih gitu. Ada sisi abu-abu. Mungkin nggak bisa cuma kayak bener salah. Ada sisi abu-abu kok gitu. Jadi jangan strict. Ini udah pasti salah, ini udah pasti bener gitu. Kayak gitu sih yang kadang-kadang orang lupa. Kayak misalkan aku ngomong, aku nggak suka nasi pecel. Oh jadi menurut lo itu Jawa Timur tuh begini gini. Padahal ya emang lo nggak suka nasi pecel. Kenapa? Ada alasan di baliknya. Orang-orang tuh mau ngilangin semua itu, demi ngajak opini berantem gitu. aja pokoknya. Yang penting berantem dulu deh gitu. Kayak sekarang kan lagi zamannya Squid Game ya, lagi zamannya Squid Game terus kayak ngomong, gue nggak suka deh sama Squid Game, ketebak banget dan segala macam. Lu tuh nggak percaya ya kalau orang Asia tuh bisa bikin kayak gini. Orang ini aja bikin, produser ini aja bilangnya bagus dan segala macam. Iya deh lu yang paling keren. Kenapa sih kalau emang gue nggak suka? Kalau gue gitu nggak kan? suka emang kenapa gitu? Betul. Kalau di sosial media mah orang-orang kayak kurang hiburan ya, kayak kurang seks gitu nggak sih? Semuanya marah dulu aja deh. Marah dulu. Penting apa enggak? Kayak nggak bahagia banget. Nggak bahagia banget gitu. Coba deh ngewe deh. Relaxin tuh otot-otot kenceng lo tuh kan. Aduh, saya berhenti. Oke, ini menarik. Tapi memang media sosial dengan beragam orang yang kita nggak tahu suasana hati dia dan dia juga nggak tahu suasana hati kita pada saat ngomong itu. Jadi ya ini dia karena ya dunia ini terkoneksi dan mungkin aja nggak enak banget nih ayam gorengnya gitu kan. Ada nih orang nggak tahu dari muncul dari tanah atau turun dari langit. Bang, lu bersyukur masih bisa makan. Lu lihat dong orang-orang nggak punya kerjaan untuk beli makan. Kadang-kadang bingung. Ini bocah ngapa ya singit banget. Kayak gitu di sosial media. Update apa gitu tiba-tiba aja nyaut. Udah gitu ngajak ribut. Atau kayak kita ngomongin tipe cowok gua tuh yang tinggi dan segala macam. Cewek-cewek kayak lu tuh yang bikin cowok yang badan pendek nggak jadi nggak pede dan segala macam body shaming. Tipe orang nyet gitu kan kayak boy. Lu kenapa sih? Lu saya amat gitu. Kayak gitu kan rasanya. Tapi tipe cowoknya seperti apa Revina? Ya. Udah punya pacar doi. Ini udah punya pacar belum? Udah. Gitu. Lu matiin kamera. Bininya nonton kan? Masalah soal bisnis lagi. Oke. Pengen ngembangin ke pasar yang lebih luas. Seperti apa? Ya misalnya luar negeri. Ya pasarnya harus lebih luas lagi, nggak hanya di Indonesia gitu. Oh pasti. Cuman
karena aku kan masih keterbatasan modal ya. Jadi pengennya memang jadi skincare lokal yang bagus dulu deh, yang dikenal sama lokal dulu. Betul. Karena lokal bisa jadi juara kok gitu. Karena skincare kan banyak banget dari Jepang, USA, dari Korea dan segala macam. Dan skincare lokal tuh memang sekarang lagi bagus banget gitu dengan harga yang lebih affordable daripada skincare import. Cuman memang kualitasnya udah bagus-bagus banget gitu. Jadi memang pengen ngebawa lokal dulu sih. Gitu. Tapi Dan pasti itu ada aman. impian. Orang kan bikin skincare, tadi Devina bilang itu lagi in, banyak yang bikin gitu kan. Tapi belum tentu semua aman dong. Betul. Tapi aku percaya bahwa netizen dan customer tuh sekarang udah mulai makin pintar ya, sudah mulai teredukasi. Jadi mereka pasti nyari kok skincare yang sudah BPOM, sudah halal, mungkin sudah nyari yang alkohol free, nggak ada pewangi, nggak ada paraben dan segala macam. Jadi aku berterima kasih banget sama teman-teman skincare yang lain. Mereka berani banget mengedukasi bahwa skincare yang bagus tuh kayak gimana sih? Ya skincare yang lo butuhkan seperti apa? Lo tuh harus beli skincare yang seperti apa? Jadi orang-orang kalau mau beli ke kita tanya, Kak ini udah BPOM belum? Udah. Kak ini halal nggak? Ini tuh bisa nggak buat kulit yang kayak gini-gini? Jadi sekarang netizen udah mulai teredukasi banget untuk masalah kulit. Dan yang aku senang banget sekarang cowok tuh udah mulai nggak malu pakai skincare. Betul. Mereka juga udah ngerasa kayak gue butuh juga gitu. Jadi makasih banget buat teman-teman skincare yang udah lebih besar, yang duitnya lebih banyak, mengedukasi teman-teman untuk membeli produk dengan berkualitas. Iya, karena kan gitu. bukan hanya pengen pengen instan ya kan. Betul. Pasti ada proses lah, nggak mungkin tiba-tiba hari ini gue pakai skincare-nya Revina nih, tiba-tiba gue besok lu jadi orang yang nggak lu kenal kan, lu ganteng banget misalnya kan, nggak mungkin juga begitu. Pasti ada proses dan orang kan kadang-kadang nih nggak mau lihat ini terbuat dari apa sih gitu kan. Betul. Tapi hari ini media sosial saling mengedukasi ya. Saling mengedukasi Kak. Jadi aku tuh seneng banget ngelihat skincare lokal. Itu mereka tuh belak-belakan. Ini loh ingredientnya. Ingredientnya tuh misalkan A ini tugasnya buat ini, B buat ini. Jadi orang-orang jadi ngerti, oh kulit gue tuh butuhnya yang ini, jadi gue belinya merek ini, yang ada kandungan ini. Jadi karena kami baru mulai, kami nggak terlalu terengah-engah untuk mengedukasi orang untuk skincare yang bagus tuh kayak gini, lo tuh butuh skincare kayak gini. Jadi karena teman-teman udah teredukasi banget sih. Nah, kamu itu belajar tentang dunia perskincarean ini baru atau memang karena experience kamu? Experience. Kalau aku kan dari kecil, dari SMP sudah mulai pakai sunscreen, udah mulai nabung-nabung, udah mulai genit lah ya. Terus Genit dulu ya SMP. genit dulu, genit banget. Genit banget katanya. Bibit-bibit lonte ini. Terus. Terus temen aku kalau yang Ayu baru belajar pakai skincare 3 tahun lalu. Jadi kita masih sama-sama belajar karena ingredient kan terus berkembang kan. Jadi kita emang harus pilih-pilih ingredient yang bagus apa, ingredient kita suka apa dan segala macam. Iklim di Indonesia tuh membutuhkan skincare seperti apa sih gitu. Kayak gitu. Kalau misalkan negara 4 musim kan mungkin lebih kering kulitnya dan segala macam, membutuhkan hidrasi lebih. Ada skincare yang memang cocoknya di negara 4 musim. Betul. Di musim ini cocoknya pakai ini. Kalau Indonesia Kan iklimnya musim panas terus. Butuhnya apa sih gitu. Masalah kulit mayoritas di Indonesia tuh apa sih? Ternyata berminyak, ternyata jerawatan. Ya memang fokusnya di situ gitu. Dan itu kamu pelajarin semua tuh Revina? Belajar. Ya Hebat. karena kalau mau bikin sesuatu aku Harus tuh tahu produk harus tahu. knowledge-nya ya? Jadi kayak aku nggak mau jualan sesuatu yang aku nggak mau pakai gitu. Jadi Kayak pakai dulu sendiri. pakai dulu sendiri, kalau misalkan udah cocok baru dijual gitu. Yang kalau misalkan udah habis aku mau repurchase lagi Oke. gitu. Nah kalau misalnya produk yang gue pakai nggak berhasil nih, itu gue perbaikin produknya atau Maksudnya atau gimana? pernah jadi kulit gue malah rusak gitu. Pernah, kita kan reformulasi berkali-kali kan, nggak mungkin sekali. Sampai dapat hasil yang terbaik gitu ya. Pasti pernah beruntusan, pasti malah timbul jerawat karena nggak cocok ini, nggak cocok itu. Jadi tes panelnya itu adalah aku sama partner aku sama karyawan aku. Kalau misalkan di antara kita ternyata ada yang nggak cocok, oh lu nggak cocoknya kenapa? Oh ternyata ini bikin lebih kering dan segala macam, reformulasi lagi. Jadi karyawan aku dan partner aku semua harus cocok. Karena kulit kita kan beda tipe ya. Iya. Kayak ada yang kering, ada yang Betul. berjerawat, ada yang kombinasi. Jadi semuanya harus cocok gitu. Baru berani jual. Karena banyak banget artis-artis yang
produk A by apa, tapi sebenarnya mereka nggak pakai. Nah aku tuh nggak mau jadi produk selebgram atau produk artis yang sebenarnya lo nggak mau pakai gitu. Lu pakai lu promosi ini tapi lu sendiri nggak mau pakai. Betul, kayak cuman ini gue punya produk sabun dan segala macam, tapi ternyata sabun lo bukan itu gitu. Cuman buat kebutuhan promosi, nggak mau. Revina nggak mau kayak gitu ya? Nggak mau. Meskipun duitnya bisa jadi lebih banyak sih, cuman kayak nggak mau. Yes. Itu apa ya? Sikapnya seorang integritinya si Revina. Nih, wah, ini lampu merah nih. Udah jam 3 pagi. Karena dia punya integritas, nggak apa-apa. Walaupun sepi jalanan, gua tetap nunggu sampai lampunya hijau. Nah, itu integritas. Bener ya? Betul. Nah, jadi dia nggak mau pakai produk yang sekiranya itu membahayakan buat orang lain. Jadi, yaudah gue tes aja dulu sampai hancur lah ibarat kata gitu ya. Nemu, oh salahnya di sini, ini jenis kulitnya, jenis kulit gue salah nih. Direformulasi lagi istilahnya. Itu kalian ada timnya tuh? Ada tim prodev, ada tim tes panel, nanti ada tim marketing, ada tim finance gitu. Dan seorang Revina udah cukup jadi pemilik dan ya udah gue ngendorse diri gue sendiri gitu ya. Kakak kayaknya tertarik banget sama Nidi. Bukan tertarik, maksudnya gini. Gue tertarik soalnya kalian tuh masih muda gitu ya. Sudah punya pemikiran yang berbisnis dan pandai memanfaatkan peluang, apalagi memanfaatkan teknologi media sosial hari ini, dan menurut gue itu keren banget. The power of kepepet sih. Karena PSBB nggak ada pekerjaan, nggak ada apa dan segala macam, jadi mau nggak mau dengan keterbatasan modal, keterbatasan cara jualan dan segala macam, makanya difokusin banget cara jualannya. Nah, menjual pada saat kondisi lagi pandemi, waktu kalian memproduksi, ada nggak ketakutan? Wah, ini kan lagi pandemi, daya beli masyarakat seperti apa ya? Gitu, ada nggak sih? Ada. Kita kebetulan punya teman yang cukup jenius ya. Jadi dia udah bikin proyeksi keuangan sampai berapa bulan, 6 bulanan. Kalau kita nggak bisa menjual satu produk pun deh, satu botol aja nggak kejual nih, udah mikir bakal kita apain, bakal uangnya kita apain dan segala macam. Semuanya sudah terencana dengan baik sih, udah terperinci dengan baik semua. Bisnis pasti punya resiko. Pasti punya resiko. Jadi kalaupun itu kan masukin modal. Jadi kalaupun tidak terjual, mau diapain, terus plan A-nya apa, exit plan-nya apa, udah direncanain semua. Karena kalau aku sih ngerasa banyak pebisnis itu yang berharap dulu nih. Ya nggak apa-apa deh, yang pasti booming dulu dan segala macam. Tapi melupakan kejadian-kejadian terburuk, kemungkinan terburuk. Kalau misalkan lu bikin kafe lo nggak laku, lu mau diapain nih ya, gitu? Plan B-nya apa? Plan B-nya apa? Nah itu yang nggak dihitung. Kayak dengan modal lo segini, lo bisa terombang-ambing berapa lama nih? Gitu. Seberapa lama kita bisa bertahan, betul. Itu yang kadang-kadang orang-orang lupa gitu. Kalau pokoknya pikirannya harus untung dulu deh, yang berharap yang baik-baik ya benar berharap, tapi lupa prepare for the worst gitu. Nah kalau aku sama Ayu nggak mau. Kalaupun nggak kejual, kalau misalkan tiba-tiba putus di tengah jalan, mau diapain nih udah ada semua ada plannya gitu. Tapi tidak ada lah komitmen. Kalau kita sampai di sini kita pisah. Mas. Partner nggak boleh begitu ya kan? Partner itu kan apa ya? Ya belahan jiwa lah ibarat kata. Asik. Iya nggak sih? Tapi itu udah kita omongin baik-baik juga. Kalau misalkan ini kan PT, kalau misalkan ternyata putus di tengah jalan, saham siapa yang akan dibeli dan segala macam akan putus baik-baik gimana? Udah. Karena masalah duit sensitif ya. Nggak mau cuman gara-gara temen, nggak mau cuman gara-gara sungkan dan segala macam tuh malah hubungannya nggak enak. Jadi nggak bagus. Business is business, but friend is friend gitu. Ya arti pertemanan buat Revina apa? Ini di luar bisnis nih. Arti pertemanan. Dengan siapa tadi temannya namanya? Ayu. Waduh. Apakah dialah orang yang tetap berada di samping gue saat gue dihantam sana sini gitu. Aku tuh baru kenal Ayu tuh Oktober tahun lalu deh kalau nggak salah gitu. To be honest, aku nggak punya banyak teman. Kenapa? Nggak suka. Nggak suka keramaian, nggak suka berteman apa? Aku nggak suka manusia. Gimana dong? Menarik kan ini narsumnya. Terus. Gitu. Jadi
Nah Ayu tuh persisten banget, pengen banget jadi teman aku waktu itu. Terus agak susah ya, kayak sekali 2 kali nolak, 3 kali nolak, 4 kali nolak tuh lama-lama ya udah deh ayo ketemu gitu. Terus akhirnya ternyata anaknya asik, akhirnya jadi temenan. Terus ternyata Ayu cukup pintar gitu kan, enggak sih dia pintar banget. Terus mempunyai visi misi yang sama, terus ternyata punya kejadian yang sama juga. Aku waktu itu nggak ada kerjaan, terus dia juga baru nggak ada kerjaan. Ya udah lu punya modal berapa, gue punya modal berapa, gabungin jadi satu deh gitu. Terus waktu masa-masa pandemi itu kan stres banget ya, ada kasus polisi dan segala macam, sempat mau bunuh diri lah apa gitu-gitu. Masa Revina segitunya ya? Iya kak, kenceng banget tuh pandemi itu. Terus di situ kebetulan punya temen yang dialihkan terus fokusnya. Yaudah lu mau bikin apa? Lu mau bikin skincare? Yaudah ayo ditemenin terus. Akhirnya Ayu jadi satu-satunya temen aku sekarang. Gitu. Jadi Ayu lebih dari partner kerja. Jadi temen, kadang jadi kakak, kadang jadi samsak gitu. Jadi samsak dia. Kalau lagi sebel gitu ya. Pengen aku tendangin. Ya. Sini dulu dong. Tendang. Itu mah lebih dari sahabat itu mah. Gitu sih. Tapi dia terima-terima aja tuh ya. Anaknya bisa marah. Enggak, senyebelinnya si Revina ini dia tuh terima ya. Jadi ya Tuhan, tolong tuntun dia ke jalan yang benar. Gue siap mendampingi dia. Jadi Ayu tuh sering banget langganan biru-biru di sini tuh memar-memar. Suka aku gigitin. Kayak lagi kesel kekerasan gitu. Ini kekerasan dia bela orang yang mengalami, karena dia sebenarnya pelaku kekerasan juga. Betul. Kayak sering biru-biru kayak ini lo aku biru di sini, nggak peduli. Tapi untungnya orangnya nggak bisa marah. Jadi saling melengkapi. Dia nggak bisa marah, aku suka marah gitu. Dia ceroboh, aku enggak, saling melengkapi. Revina nggak ceroboh? Nggak. Disiplin banget. Iya kalau dibandingin sama Ayu sih jauh ya. Dibandingin sama Ayu. Jauh ya. Contoh ketidakdisiplinan Ayu. Ayu tuh setiap ke rumah aku selalu ada barang aja yang ketinggalan. Kalau misalkan hidungnya tuh bukan ciptaan tuh udah pasti lupa. Udah ketinggalan, hidung gue tadi mana? Sering banget kayak laptop bisa ketinggalan, dompet, kunci mobil, pokoknya kehilangan semua. Satu-satunya yang dia nggak pernah ketinggalan cuma handphone. Soalnya selalu dikalungin. Udah gitu doang. Kalau nggak dikalungin juga mungkin ketinggalan juga tuh handphone tuh. Terus dia suka numpain barang, apapun, mau kopi, susu, semua. Gak apa-apa, omongin aja semua, orangnya kan nggak di sini. Itu kayak aku kan bersihan banget ya. Dia tuh berantakan gitu orangnya. Jadi jatuhin asbak rokok lah, ngejatuhin apa kayak gitu. Selalu kayak gitu. Tapi dia istimewa ya dalam hidup Revina. Gak apa-apa, kalau ada yang masih jelek yang mau ungkapin aja. Istimewa soalnya sahamnya belum bisa dibeli nih. Dan itu dari teman akhirnya jadi partner bisnis. Ada suasana yang berbeda pasti Revina. Dari teman ada hal-hal yang ini kita bahas dalam porsi kita sebagai teman. Ini kita bahas dalam porsi kita sebagai partner. Aku sama Ayu tuh fokusnya tuh berbeda ya. Ayu tuh ngurusin tentang finance, ngurusin tentang hal-hal yang seksi gitu kan, yang gue males ngurusin kayak finance apa tuh dia ngurusin, desain grafis semua itu dia ngurusin. Masalah marketing aku. Jadi sebisa mungkin aku sama Ayu tuh nggak saling ngajarin. Nggak saling ngajarin. Jangan masuk di bidang gue gitu. Iya, lo nggak ngajarin gue cara gue kerja, gue nggak ngajarin cara lo kerja, tapi diskusi. Ya sempet sih pasti ada berantem tolol gitu kan. Cuman emang udah bilang kalau masalah kerjaan, masalah teman-teman, kalau jangan masalah pribadi lo bawa ke kerjaan gitu. Seprofesional itu gitu. Ih, keren. Ini contoh cewek-cewek yang mungkin rempong dalam keseharian mereka. Tapi mereka tahu menempatkan kapan ini profesional gitu ya. Ini pertemanan. Ini kebego-begoan kita lah gitu. Sampai di situ mereka bisa membagi porsinya. Ya pasti ada sering kayak lo ngerti deadline gak sih gitu. Ini udah jam berapa lo belum ngirim dan segala macam. Terus kayak hehehe aku lupa gitu.
Pasti ada lah kayak gitu-gitu. Terus kayak Revina kok ini belum kerja ya, ini kok belum diupload ya dan segala macam. Pasti ada gitu. Cuman ya ujung-ujungnya kalau misalkan udah dilepas kerjaan jadi teman lagi. Ya sakit hati itu pasti ada lah. Cuman berusaha untuk profesional aja. Ya gimana ya, duit investor belum bisa dibakar. Jadi harus gue benci sama lo tapi ayo let's do this. Let's do this. Aduh. Jadi Gitu. Oke, ini seru banget Revina. Jadi kita ngobrolin banyak hal related tentang sikapmu, integritasmu, tentang persahabatan, tentang bisnis yang sedang ditekunin, sampai cita-citanya menjadi seorang yang kaya raya. Amin. Amin. Kita aminkan karena dia kan kalau dia kaya raya ini dibeli. Betul. License-nya gue beli nih. License-nya ya. License-nya. Amin. Amin, Jangan amin. dong, kita berbagi saham kita. Boleh. Oke. Revina, terima kasih sudah kasih, Kak. hadir di Margonda 32. Seneng banget akhirnya kita bisa ketemu, bisa ngobrol. Saya bisa bertatap muka dengan seseorang yang di sosial media itu dia menarik. Ditunggu banget postingannya dia untuk disukai, untuk mungkin dihujat sama orang, tapi dia udah siap dengan konsekuensinya apa yang dia sampaikan dan masa lalu yang bisa dibilang bisa menjadi pelajaran penting buat Revina itu dia pegang sampai sekarang. Thank you buat Revina, semoga apa yang dicita-citakan, apa yang sedang diupayakan berbuah manis ke depan, semoga masa depan cerah. Amin. Ternyata setelah bertemu kamu tidak semenyebalkan yang orang bilang gitu kan, kamu smart, Makasih. punya visi yang bagus untuk kedepannya, dan semoga tayangan episode kali ini bisa menginspirasi buat kalian semua yang ada di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan dan selalu menjadi penonton setia di kanal Margonda 32. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Thank you Revina.